Amin. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu. Sukacita hari ini? Wah, ini long weekend ya. Semuanya bakalan libur, jadi kita bisa lama ya hari ini ya. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi pengelola yang baik. Ya, kita pasti sudah sering ya Bapak Ibu mendengar mengenai pengelola yang baik ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat, mengelola potensi, mengelola peluang yang sebetulnya Tuhan berikan buat kita semua. Bapak Ibu semua, kalau kita dengar mengenai mengelola, pertama-tama pasti yang kita ingat itu adalah apa coba? Kalau mengelola yang pertama-tama diingat apa? Langsung duit ya. Oke, ya. Sebetulnya mengelola itu salah satunya uang. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam hidup ini, ya, satu-satunya yang paling powerful ada di tangan kita, itu adalah mengelola pikiran kita. Ya kan? Coba deh renung-renungin, coba lihat. Yang paling ada dalam kendali kita sebenarnya justru bukan hal-hal materi, tapi pikiran kita. Karena dari pikiran itulah akan muncul perkataan. Alkitab gak percaya dengan orang yang mengatakan, oh itu cuma dari mulut aku aja, sebenarnya gak dari hati aku. Alkitab jelas mengatakan apa yang keluar dari mulut orang itu keluar dari dalam. Dan itu lebih bahaya daripada apa yang masuk. Jadi pikiran kita ini nomor satu yang mesti kita kelola. Mari kita baca di Roma 12 ya ayat 1. Ini ayat yang sudah sering kali dibaca. Dan ini betul-betul merupakan ayat yang buat saya secara pribadi adalah rema yang berbicara dan sudah menjadi kenyataan. Saya bacakan ya kepada Bapak Ibu semua atau kita baca sama-sama. Gak kebaca kali kecil ya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antaramu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Nah, jadi di Roma 12 ini kita melihat ini adalah nasihat Rasul Paulus untuk kita orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Ya, kita yang sudah di dalam Kristus pertama, kita mesti tahu, ini dia bilang begini, supaya kamu setelah memberikan hidupmu, memberikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, seperti tadi MC kita bilang, kita memilih untuk hidup bagi Kristus, itu pilihan kita ya. Setelah Tuhan memilih kita, berikutnya kita loh, mau enggak? Kita mau enggak menyelaraskan hidup kita dengan Kristus? Karena bisa loh orang yang sudah lahir baru pun bisa akhirnya mereka hidup dalam daging. Bisa. Kita punya pilihan bebas. Apakah kita mau menyerahkan seluruhnya kepada Kristus, hidup sebagai hamba Tuhan? Atau kita mau lahir baru tapi kita hidup dalam daging? Bisa. Karena musuh kita cari celah terus. Cari celah 24 jam untuk masuk dan mengecoh kita. Ini pikiran dunia ini. Makanya Rasul Paulus bilang kamu mesti mengalami transformasi cara berpikir. Jadi kamu ngerti mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Rasul Paulus menjelaskan tingkat cara berpikir. Oh ini baik ya kan. Ini berkenan kepada Tuhan dan ini adalah rencana Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, saya punya kabar baik. Siapapun Anda, latar belakang Anda, ya, mau Anda merasa bisa apa enggak, saya punya kabar baik. Tuhan punya mimpi spesifik untuk Anda dan saya. Tuhan punya rencana yang spesifik, spesial
unik, berbeda-beda. Ayat selanjutnya Rasul Paulus mengatakan setiap kita menjadi anggota yang berbeda-beda. Kita punya peran yang berbeda dan peranan Anda di dalam rencana Tuhan nggak bisa digantiin orang lain. Begitu unik, begitu spesifik. Ibu Esra ada, Pak Cahyo ada, Anda semua juga ada. Beda semuanya. Dan rencana Tuhan untuk kita spesial. Amin. Saya dapat impresi yang sangat kuat bahwa ada orang-orang di antara jemaat yang Tuhan punya rencana besar untuk Anda. You need to dream big bersama Tuhan, di dalam Tuhan, untuk Tuhan. Kita mesti tahu dulu gimana nih mikirnya. Kalau kita mau jadi pengelola yang baik, kenalin ya. Gini loh dunia ini mikirnya. Rasul Paulus bilang supaya kamu bisa membedakan. Kalau orang dunia mikirnya gini. Satu, mereka hidup dalam kuasa dosa. Kita udah enggak. Bapak Ibu, begitu kita lahir ke dunia ini, kita langsung ada dalam kuasa dosa. Tapi Yesus memilih kita, mengambil kita melalui Kristus yang dibangkitkan dari kematian. Barang siapa menerima Yesus, percaya kepadanya, dia adalah ciptaan baru. Dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Haleluya. Belenggu paling berat dalam hidup di dunia ini adalah dosa. Makanya ada orang tanya, Bu kenapa ya kok ada orang lahir cantik, ada orang lahir cacat, ada orang lahir sempurna, ada orang lahir kekurangan ini dan itu. It's the power of sin. Tapi kita semua ditebus dari semua itu. Kita menjadi benih yang Kristus hidup dalam kita. Benih excellent itu menjadi bagian kita. Saya latar belakangnya seperti apapun Bapak Ibu, tidak bisa menentukan masa depanku sebab aku sudah ditebus dari dosa dan dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup orang-orang yang menyerahkan dirinya, memilih untuk hidup bagi Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa kita tua? Kenapa kita mati? Itu kuasa dosa. Tapi di dalam Kristus setelah kita mati ada kebangkitan. Amin. Kedua, dunia ini dibelenggu oleh mamon dan kekayaan. Bapak Ibu, kekayaan itu enak. Hidup nyaman itu enak. Tuhan mengizinkan saya mengalami kehidupan yang disebut kekayaan. Ya, kekayaan itu kan buat orang ini kaya, buat orang ini belum kaya. Tapi buat saya dengan latar belakang, aku bisa ngerti kenapa orang begitu megang kekayaan. Sebab comfortable, nyaman. Very comfortable duduk di business class. Very comfortable tidur di hotel bintang 7. Ada di Dubai, bukan obat sakit kepala. Ada, kerannya aja emas. Very comfortable, makan di 5-star hotel. Very comfortable, tapi ingat rumah kita bukan di dunia ini. Kalau sampai kita di dunia ini terlalu nyaman, something wrong. Something wrong, gak mungkin kita nyaman di dunia ini. Karena rumah kita di surga. Tuhan Yesus gak panggil kita hidup nyaman loh di dunia ini loh. Di dunia ini kita menang bukan nyaman. Kita berjuang di dunia ini dalam perjuangan iman. Amin. Amin, hati-hati Bapak Ibu. Dunia ini dikuasai oleh kekayaan. Orang kaya mau semakin kaya. Kenapa? Sangat nyaman. Ketiga, hawa nafsu, keinginan dan kesenangan. Buat adik-adik yang masih remaja ngerti kan? Kita dulu waktu remaja kita ngerti yang namanya keinginan. Bapak Ibu pernah gak sih pengen ini, pengen ini. Baru makan ini udah pengen ini, pengen betul? Baru beli mobil ini udah pengen lagi. Be careful. Karena dunia diikat dengan keinginan-keinginan. Jadi tidak semua keinginan kita itu mesti kita ikutin. Dan salah satu cara mematahkan keinginan dosa itu bukan menghindari, tapi memutuskan. Lebih susah menghindari daripada memutuskannya. 4, perasaan.
Orang-orang dunia ini, aduh perasaan aku, tapi perasaan aku kan. Hancurkan perasaan aku, perasaan dia dibelenggu oleh perasaan. Orang benar hidupnya melulu bukan perasaan, tapi dengan percaya. Kadang-kadang kita nggak ngerasa loh kehadiran Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah bohong. Pada waktu kita susah, justru orang-orang benar ini bilang, Tuhan ketika aku tidak merasa, bahkan aku percaya. Kita nggak dibelenggu oleh perasaan. Perasaan kita bukan ukuran kehadiran Tuhan. Bukan. Perasaan senang berarti Tuhan hadir. Enggak. Bisa Tuhan hadir dalam keadaan yang sangat hancur hati kita. Tapi Tuhan hadir karena Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Ya. Kemudian takut, khawatir, takut masa depan. Ini belenggu dunia ini dikit-dikit takut, khawatir apa yang akan terjadi. Khawatir apa kata manusia, ini juga belenggu di dunia ini. Jadi kalau kita mau mengelola apa yang Tuhan kasih, belenggu ini kita mesti tahu ini bukan untuk kita. Apa kata orang, apapun yang dibikin demi apa kata orang, ini belenggu loh. Aduh nanti orang bilang apa, aduh kalau aku kayak gini nanti orang mikirnya apa. Aduh kalau orang udah ngomong langsung uring-uringan. Kemudian berhala, tahyul, dikit-dikit takut disantet, takut setan. Ini dunia, ketakutan. Kita nggak takut karena kita tahu roh yang di dalam Anda lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Kita nggak takut makan mau ada ininya kayak mau ada doa-doanya. Ingat Mazmur berkata, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Makan aja, doain, berkatin makanannya, iya kan? Jangan makan di situ, ada itunya loh penyembahan itunya di dinding. Lah di hadapan musuh makan. Tuhan yang memberkati kita, amin. Kesia-siaan, hidup sia-sia, buang-buang waktu, scrolling berjam-jam, gak ngerti buat apa, sia-sia ini. Tidak mungkin bisa mengelola dengan baik kalau kita gak ngerti apa sih yang membelenggu dunia ini. Kenapa nggak bisa mengelola dengan baik? Sebab dibelenggu oleh pikiran dunia. Ini dia semua. Ada 8 belenggunya. Tetapi kita di Filipi 2 ayat 7. Siapakah yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Kan kita mau mengelola pikiran. Mau kayak mana kita kelola pikiran kita? Pikiran positif? Bukan. Alkitab bukan pikiran positif. No, ini kebenaran. Saya enggak hobi dengan pikiran positif. Saya percaya kebenaran itu bukan cuma positif tapi akurat. Alkitab ini ditulisnya bukan 10 tahun loh. Ribuan tahun loh. Akurat. Sejarahnya hanya satu. Cari silsilah manusia sampai ujung ketemu di sini Pak. Bangsa Israel silsilahnya ada di sini. Amazing gak? Akurat. Luar biasa. Makanya saya percaya untuk bisa mengelola kita mesti cinta Alkitab. Buku ini Bapak Ibu change my life. Buku ini mengubah hidupku. Ini buku yang saya baca sejak lahir baru. Mengelola pikiran kita untuk bisa menjadi pengelola yang baik apapun yang Tuhan kasih. Ini basicnya. Tuhan bicara sama kita semua sampai hari ini dan ini tuntunannya. Saya pernah tanya sama Roh Kudus, Tuhan emangnya Alkitab itu firman Tuhan ya? Saya nanya sendiri. Emangnya jadi itu firman Tuhan itu Alkitab? Saya dikasih hikmat sama Roh Kudus. Semua ilmu pengetahuan, semua kepintaran itu punya Tuhan. Prinsip-prinsip hukum, peraturan itu semua Tuhan punya. Kalau dijadiin buku gak mungkin hanya segini. Ini adalah dasarnya. Ini dasar daripada Tuhan berbicara kepada kita. Mengajari kita. Jadi kalau ada orang yang bilang Alkitab ini buku biasa. Dia gak ngerti karena dia gak berubah hidupnya dari Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab dan berubah cara berpikirnya. Mengalami transformasi Anda akan tahu this is powerful. Powerful Bapak Ibu. Saya dulu orangnya ya udah julid, udah gak pinter,
reaksinya negatif, pikirannya negatif. This book changed my life. Baca Bapak Ibu tiap hari. Sesibuk apapun baca. Bener, saya pernah dibilang sama teman saya, lu kayaknya agak sedikit kurang pinter lu Sra. Lu baca Amsal deh, gitu ya. Pasti lu jadi pinter. Amsal itu satu bulan. Saya baca Bapak Ibu, Tuhan saya mau pinter Tuhan. Saya mau cerdas Tuhan. Lumayan lah ya hari ini ya. Saya baca Amsal betul-betul Tuhan, saya mau pinter, saya mau cerdas. Dan saya percaya anak-anak Tuhan, pengelola yang baik, begitu dia masuk dalam ruangan, dia ngomong beda. Kenapa? Ada hikmat Tuhan atas kita. Baca Bapak Ibu, serius saya aja udah ngalamin, pasti kita semua akan ngalamin. 5 tahun lagi kita ketemu Anda bilang, Bu beneran Bu, orang-orang sekarang bilang saya pinter Bu. Ini sedih loh Pak, sensus mengatakan kurang dari 1% orang Kristen baca Alkitab tiap hari. Sedih loh Pak. Tapi jemaat ini sih kelihatan Pak baca tiap hari ini. Ya, orang Kristen di sana di mana di negara lainnya. Sedih kan? Padahal ya, kalau kita baca ini, Anda masuk ruangan beda. Anda ngomong orang nyatet. Karena ada hikmat Tuhan. Ini kuncinya. Jadi Bapak Ibu, ya. Dia bilang begini, bagaimana mungkin kita bisa memahami pikiran Tuhan? Ya kan? Seperti tingginya langit. Nih tadi pasang alarm belum dikecilin ya, maaf ya Bapak Ibu. Matiin dulu. Seperti tingginya langit, dalamnya samudra. Bagaimana kita bisa memahami pikiran Tuhan? Tetapi Rasul Paulus mengatakan, but we have the mind of Christ. Tapi kami ini memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, life is good. Tuhan menciptakan hidup ini sungguh amat baik Bapak Ibu. Kita sudah ditebus, mestinya anak-anak Tuhan menikmati kehidupannya. Walaupun kita tidak dipanggil untuk nyaman di dunia ini sampai gak mau pulang ke surga. Gak usah lah Tuhan enak di sini Tuhan, something wrong loh. Harusnya kayak Rasul Paulus, mau pulang iya, stay juga iya. Jadi bingung mau yang mana, itu bener. Betul, tapi kalau enakan di sini ngapain sih mati gitu. Careful loh, berarti dunia ini terlalu nyaman buat kita. Mestinya kita rindu rumah Tuhan. Pikiran Kristus, saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Karena mau mengelola, bukan mikirin reputasi. No, Kristus memikirkan simpati dan belas kasih. Tapi manusia mengelola untuk reputasi. Beda ya. Kedua, pikiran Kristus melayani, bukan dilayani. Kita datang ke rumah Tuhan, saya ajak Bapak Ibu semua ambil bagian. Ambil bagian, apapun yang bisa dilakukan. Benerin kursi kek, ya kan ada air tumpah di lap, apa aja tanya sama ketua-ketua sel sama Pak Gembala. Aku bisa apa Pak hari Minggu? Bilang ke sebelah, mulai minggu depan datang untuk melayani. Ayo ke sebelah. Ayo dong ke sebelah. Mulai minggu depan melayani. Bu, nanti semua melayani, siapa yang dilayani? Saling melayani satu dengan yang lain. Yesus bukan mau dilayani. Ini kayaknya hari ini mic-nya kekencengan, ini kayaknya AC kedinginan, ini kayaknya kenapa kotor. Itu orang yang mau dilayanin, Kristus enggak. Kita memiliki pikiran Kristus, kita mau melayani. Amin. Nomor 1, belas kasih. Tuhan suka, bukan persembahan yang Tuhan suka, belas kasih. Persembahan yang dari belas kasih itu menyenangkan hati Tuhan. Kedua, melayani. Ketiga, be a human. Jadilah manusia biasa. Jangan mentang-mentang udah sel group, ketua sel group, udah gak kayak manusia. Ada loh kayak gitu Pak. Lain, jalannya juga lain. Soalnya dia kan ketua sel group. Be a human. Sebab Tuhan aja, dari raja, dari Tuhan jadi manusia loh. Apalagi kita. Biar Anda CEO, biar Anda bos di kantor, be a human. Kita manusia biasa. Ingat Tuhan kita ya. Begitu humble, kalau kita mau sok, baru dapat berkat, mau sok, oh saya bukan manusia lagi nih gitu. Ingat ya, jadi manusia aja. Bilang ke sebelah, jadi manusia biasa. Ya, jadi manusia biasa aja.
Kemudian pikirkan, Kristus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dia bilang, aku memikirkan kehendak Bapakku. Kita juga ingat, kalau terlalu mikirin dunia, gimana mau mengelola, pikirin yang di atas. Kemudian pikirkan gimana supaya rencana Tuhan jadi dalam hidup kita. Ini mestinya menjadi passion orang-orang yang menjadi pengelola yang baik. Dia mikir gimana, apa yang Tuhan mau dari saya. Apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan di toko ini. Apa yang Tuhan mau dari posisi saya di kantor. Apa yang Tuhan mau dari posisi saya sebagai hamba Tuhan. Apa yang Tuhan mau sebagai saya sebagai ibu. Tuhan, aku mau melakukan rencanamu di perusahaan manapun Anda bekerja. Dagang apapun Bapak Ibu, Tuhan punya rencana melalui pekerjaan itu. Amen. Itu yang menjadi passion kita, bukan cuan berapa nih, bukan itu. Tapi Tuhan mau bikin apa dengan uang kita. Tuhan mau bikin apa dengan kepintaran kita. Yang Tuhan kasih sama kita, itu satu waktu loh, 24 jam. Kita menjadi pengelola waktu yang baik. Bener? Waktu. Ada yang beda, ada yang dapat 24,5. Atau ada yang cuma, Tuhan aku cuma dapat 23. Enggak kan? Sama loh, coba cek sebelah, 24 jam. Sama enggak? Artinya Tuhan bilang semua kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya. Orang sama. Kemudian yang kedua, Tuhan kasih kesempatan. Kalau kita punya mata, lihat Tuhan mau punya rencana dalam hidup kita. Enggak mungkin Anda enggak punya kesempatan. Masalahnya lihat apa enggak kesempatannya. Sebab orang-orang sukses bilang loh, berdoalah supaya kalau kesempatan itu lewat, Anda lihat. Bagus kerjanya. Berkali-kali, bener gak orang? Kalau ditawarin mulu pindah, bener gak? Tapi kalau orang yang jelek, sekali ditawarin, ambil, belum tentu datang lagi soalnya. Tapi orang bagus, anak-anak Tuhan, mestinya Anda dapat kesempatan banyak. Tapi yang Anda pilih adalah thy will be done, thy kingdom come. Kalau tempat itu belum selesai, Anda gak akan pindah walaupun cuannya lebih gede. Sebab Anda kerja bukan hanya untuk materi. Tapi apa rencanamu Tuhan saya kerja di perusahaan ini? Apa rencanamu Tuhan saya kerja di kantor cabang ini? Tuhan mau pakai Anda. Mungkin ada orang di situ yang perlu Anda doakan atau Anda jangkau. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin bersama Pak Cahyo di Badan Pekerja Harian, kita bagikan piramida ini. Nanti jam 1 siang kita akan bahas lebih detail ya. Jadi ingat ya, yang dikelola pertama adalah cara pikir. Kita mesti belajar memiliki pikiran Kristus. Minta sama Tuhan. Kan dia bilang, mintalah jika kamu kurang hikmat. Bapamu akan memberi tanpa mengungkit-ungkit. Minta, Tuhan aku minta pikiran Kristus terjadi dalam hidupku. Ya, ini piramidanya. Sebetulnya ini adalah 7 portofolio yang dilakukan ketika Anda mengelola keuangan. Tadi setelah Anda belajar mengelola waktu, mengelola pikiran, mengelola waktu. Kemudian mengelola kesempatan. Kalau kita mengambil kesempatan melakukan yang terbaik, maka kita akan dapat dampak finansial. Udah pasti. Jadi dampak keuangan itu sebetulnya bukan intinya, itu akibat daripada pikiran yang dikelola, waktu yang dikelola, kesempatan yang dikelola, dapatlah keuangan. Nah, sedangkan orang dunia ini yang dikejar-kejar keuangannya. Kalau pikirannya gak benar, dikasih pun keuangannya, ambiar juga. Pernah lihat tisu kena air? Itu namanya ambiar. Ya kan? Lepas gitu. Dikasih uang kayak manapun gak bisa ngelola, terbang. Ada yang tulis namanya Philosophy of Money, ya buku. Betul, uang itu kalau ditaruh di tangan orang yang gak bisa ngelola, itu kayak gak tahu kemana. Dan dia pertanyaannya adalah, kemana ya uang aku? Itu tanda-tandanya. Betul, Ibu sampai ketawa. Kita dulu gitu ya Bu, zaman masih muda ya Bu ya. Betul, sekarang masih lebih muda kita sekarang ya. Kita dulu masih muda, sekarang lebih muda. Kalau orang nanya, kemana ya uang aku? Itu tanda dia masih ikut baca, denger nih sesi mengelola keuangan. Orang yang bisa mengelola, dia tahu uangnya kemana. Nanti kita pelajari di jam 1. Nah Bapak Ibu,
Jadi ada 7 portofolio yang dimiliki oleh orang-orang yang mengelola keuangannya dengan baik. 7. Jadi nggak cuma satu. Apa sih itu portofolio, Bu? Portofolio itu adalah alat keuangan, instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh institusi keuangan yang bertujuan untuk mengelola keuangan. Pusing nggak sih? Aduh, berarti saya belum beres nih ngomongnya ya. Jadi portofolio itu adalah instrumen keuangan, alat. Nah, kalau bahasa bisnisnya produk keuangan yang dikeluarkan oleh institusi keuangan untuk mengelola keuangan. Masa pusing sih? Enggak lah ya, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua. Ya, nah itulah jadi dunia keuangan itu ada produknya Bapak Ibu. Kalau saya sebut produknya pasti Bapak Ibu enggak. Tahu emas? Tahu? Lah itu portofolio keuangan. Pernah dengar deposito? Punya pura-pura miskin deh. Ya kan? Itu juga portofolio keuangan. Pernah dengar reksadana? Nah, itu juga instrumen keuangan. Jadi itu adalah produk-produk yang didesain untuk mengelola keuangan Anda. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengatur keuangan kita, orang kaya kerja buat Anda. Kalau Anda punya portofolio keuangan, the rich works for you. Bahasa Batak itu. Ya, orang kaya, coba kebayang kalau orang kaya kerja buat Anda. Ini si segitiga ini isinya 7 tingkat. Nomor 1 adalah pengelolaan resiko. Nomor 2 cadangan, uang belanja. Ibu-ibu, uang belanja itu kalau dikelola dengan baik mesti ada 3 bulan minimal. Jadi gak ada bulan depan kita makan apa, gak ada itu. Gak ada, itu orang dunia. Tapi kalau anak-anak Tuhan minimal 3 bulan dia ada di rekening. Haleluya. Percaya ya, ini Tuhan mau. Kenapa? Tuhan gak mau kita stres. Tuhan mau anaknya tenang. Lalu ketiga, ada pasar uang, deposito obligasi. Keempat, ada fixed asset. Apa itu? Tanah dan bangunan. Di atasnya lebih tinggi lagi ada saham. Apa tuh saham? Saham itu adalah kesempatan yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda untuk ikut memiliki dan menjalankan perusahaan itu. Keren gak? Jadi kalau Anda beli saham Bank ya, berarti Anda sudah ikut memiliki bank itu dan ikut mengelolanya. Keren gak sih? Jadi kalau kita kerjanya Shopee gitu ya, misalnya belanja gitu ya. Artinya kita kerja buat orang lain. Kita spending, belanja terus. Kita kerja buat orang lain. Kita kerja buat the rich. Tapi kalau kita kelola, the rich kerja buat Anda. Mau yang mana? Mau yang mana? Paham ya? Nah, kemudian lebih tinggi lagi ada bisnis. Ibu-ibu yang dagang tahu gak sih? Bisnis itu hasilnya paling tinggi dari semua portofolio yang lain. Boleh gak saya lihat berapa banyak Bapak Ibu yang bisnis di sini? Tinggi dong tangannya. Yang bisnis, punya usaha sendiri, dagang itu bisnis. Oke, yang kerja sama orang lain. Di perusahaan, pegawai. Angkat tangannya. Oke, nanti kita doa ya supaya yang kerja-kerja juga punya bisnis. Amin. Ya, mesti punya bisnis. Bu, nanti kalau semua bisnis siapa yang beli gitu kan? Tenang, Indonesia masyarakatnya banyak ya. 270 juta banyak di Blue Ocean. Artinya ini tidak akan habis-habis. Bapak Ibu mesti mau. Tuhan mau kita punya bisnis. Kemudian portofolio paling tinggi adalah destiny, purpose, tujuan hidup. Orang-orang yang hidup bagi Kristus, tujuan dari keuangannya adalah melakukan misi dan pekerjaan Tuhan. Kok sepi? Halo? Tujuan daripada pengelolaan keuangan adalah supaya kita bermitra dengan pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Ini tujuannya. Jadi Tuhan mau kita pakai uang yang kita kelola untuk mensupport pelayanan.
Dulu Tuhan Yesus waktu masih hidup, ada wanita-wanita kaya ya Pak Pendeta yang ikut memberikan kekayaan mereka untuk mensupport pelayanan Yesus. Betul? Betul. And the rich woman ini tahu bagaimana mereka mensupport misi dengan kekayaan. Ini tujuannya. Jadi bukan reputasi, bukan prestasi aja, bukan. Tuhan mau bersama-sama kita menyelamatkan seisi dunia untuk mendapatkan kabar baik bahwa Yesus sudah mengampuni dunia. Kok Pak Pendeta doang nih yang tepuk tangan, yang lain kayak terpesona gitu ya. Ini tujuannya, jadi kita mau doa. Tuhan, saya mau keuangan saya, gaji saya, hasil bisnis saya berdampak untuk pekerjaanmu. Amin. Percayalah, Tuhan mempercayakan yang lebih besar. Filipi 2 ayat 3 ayat 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini adalah orang-orang yang diberkati dan rendah hati. Dia tahu bahwa kekayaan yang dikelola, tadi udah pakai, nanti kita bahas ya, gimana cara mengelolanya. Dia udah punya hal-hal finansial yang Tuhan percayakan, tapi dia melihat mana Tuhan yang saya mau tolong, mana Tuhan yang Tuhan mau bantu. Ada apa lagi Tuhan yang mesti saya bantu? Ini hatinya. Tuhan mau memberkati melalui keuangan kita. Apakah Anda mau menjadi pengelola yang dipercaya Tuhan? Anda mau Tuhan mempercayakan kepada kita finansial yang kuat? Amin. Anda mau mengalami terobosan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Latar belakang Anda tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita tidak dibelenggu oleh hal-hal tadi. Kita diberikan kepada Tuhan doa, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Wanita-wanita ilahi, saya juga belajar lama banget. Mari kita sama-sama. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat. Nasihatkanlah kepada perempuan. Mereka diselamatkan karena melahirkan anak. Tetapi juga jika mereka bertekun dalam segala kesederhanaan. Kita wanita-wanita Tuhan dipanggil untuk sederhana. Bukan bermewah-mewah. Lama kita baru bisa menyadari ini Bapak Ibu. Kita dipanggil bertekun dalam segala kesederhanaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengelola, menyimpan dan membagikan. Karena kalau kita yang gak bisa sederhana, gak cukup-cukup, itu bagaimana? Karena tandanya kita tidak align, tidak sejalan dengan pikiran Kristus tadi. Tandanya gak cukup. Karena gak mungkin Tuhan gak cukupin kita. Dia memberikan makanan yang secukupnya. Kalau gak cukup ikut kelas nanti jam 1. Ya. Loh iya biar cukup. Siapa yang mau cukup? Siapa yang udah cukup lebih terus? Belajar literasi keuangan. Cukupkan diri kita. Kedua, bertekun dalam segala kesederhanaan. Ingat nanti kita doa ya Pak Gembala. Akan terjadi terobosan keuangan di tempat ini. Saya tahu Tuhan akan membuka pintu, bukan akan lagi. Tuhan sudah membuka pintu-pintu langit untuk kita semua. Ingat jangan lupa diri ya. Jangan lupa diri, tahu diri. Tahu diri bahwa kita anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup sederhana supaya kita bisa memberi. Amin. Kemudian kita bukan pemilik, Tuhan pemiliknya. Jadi berapapun di rekening kita hari ini dan yang akan datang, ingat itu semua punya Tuhan. Ini beda sama dunia, sebab ini dunia bilang itu punya gua, reputasi gua. Tuhan enggak, itu punya Dia. Dari zaman perjanjian lama sudah diingatkan bangsa Israel. Tuhanlah yang memberikan kepadamu kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Tuhan yang ngasih. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Nanti di jam 1 kita belajar. Sebelum ambil biaya-biaya, kasih dulu yang pertama buat Tuhan. Itu artinya muliakan Tuhan dengan penghasilanmu yang pertama. Bukan cuma gaji pertama, tapi setiap terima kita berikan yang pertama buat Tuhan. Muliakan Tuhan. Itu cara memuliakan Tuhan yang sangat spesifik. Begitu terima duit, ambil dulu untuk memberi, baru yang lain. Itu memuliakan Tuhan. Amin. Bukan kalau sisa baru memberi. Itu orang dunia, bukan kita. Suatu hari
kita berhenti berhutang dan meminjamkan. Amin. Kalau dunia ini bilang gak usah berhenti, ngutang aja seumur hidup. Alkitab gak ngajarin gitu. Dia bilang kau akan meminjamkan dan tidak meminjam. Hati-hati. Harta di surga tidak ada loss-nya, tidak ada bubble ya. Salah satu portofolio kita anak Tuhan adalah simpan harta di surga. Di sana tidak ada bubble ekonomi, tidak ada loss. Haleluya, profit di sana ya. Kemudian uang itu adalah alat, dia bukan bos. Kita adalah mitra pemberitaan Injil dengan kekayaan. Kita produktif bukan konsumtif. Kita mengakumulasikan bukan menumpuk. Ya, Bapak Ibu, ada 2 orang kaya. Mari kita bangkit berdiri. Ada 2 orang kaya di Alkitab. Orang kaya pertama jahat sekali. Cara dia mengumpulkan uang sebelum dia mengerti kebenaran. Dia pungut pajak. Tapi satu hari orang kaya ini manjat pohon buat lihat Tuhan. Masih ingat dia? Yes. Pada pintar lulus semua sekolah minggunya ya. Tapi ketika dia merasakan kasih Tuhan, dia bilang apa? Tuhan. Ketika Tuhan bilang, turun, saya mau mampir ke rumahmu. Saya mau makan. Orang kaya ini merasakan kasih Tuhan. Dia banyak hartanya. Dia kerja bukan dengan cara yang benar. Tapi dia bilang apa? Tuhan, nanti sebagian hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Tuhan gak suruh loh. Tuhan gak suruh loh. Terus dia bilang, bahkan orang-orang yang pernah aku peras, aku kembaliin 4 kali lipat Tuhan. Tuhan gak bilang menabur, enggak. Dia rasa kasih Tuhan. Hatinya hancur. Karena dia sadar selama ini dia bukan pengelola yang baik, dia jahat. Lalu dia serahkan keuangannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kaya nyerahin setengah itu berat loh. Dan itu gak disuruh loh. Dari hati dia loh. Ada satu orang kaya lagi yang kerjanya bagus. Dia melakukan semua hukum Taurat. Dia kerja jujur. Dia hormat orang tua. Dia kerja keras sampai dia jadi kaya di usia muda. Terus dia bilang, Tuhan, apalagi yang aku harus lakukan? Hebat banget dia kan. Tuhan bilang, jual semua hartamu. Kasih orang miskin, kamu ikut saya. Tapi anak muda yang kaya ini sedih. Hatinya yang begitu integritas itu sedih ketika Tuhan bilang, lepaskan uangmu. Terus Tuhan bilang, susah ya buat orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dan Alkitab mencatat, anak muda itu pergi, sedih hatinya sebab begitu banyak hartanya. 2 orang ini mengajarkan kepada kita, kita yang mana? Apakah kita adalah orang yang merasakan kasih Tuhan? Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku mau pakai keuangan aku untuk memuliakan-Mu. Tuhan, dulu aku kerjanya gak bener. Dulu aku gak jujur Tuhan. Tapi karena Yesus begitu mengasihiku, aku mau bener sekarang Tuhan. Bahkan semua yang gak jujur aku tinggalin. Aku mau kelola keuanganku. Untuk aku bisa menjadi berkat. Bahkan buat orang-orang susah. Buat pekerjaan Tuhan. Atau kita kayak orang kaya itu. Ini uang aku. Ngapain? Aku udah capek-capek. Aku jujur kok. Kita akan berdoa. Tuhan berikan kita hati. Untuk menjadi pengelola yang rendah hati. Kita gak nempel di duit. Karena kasih Kristus lebih indah daripada kenyamanan hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa untuk jemaat-Mu. Apapun latar belakang kami ya Bapa. Kau berkata, Kau meninggikan yang rendah. Dan bisa menurunkan yang tinggi. Kau mengangkat dan juga bisa menurunkan. Tuhan, aku berdoa angkat jemaat-Mu. Aku berdoa ada terobosan keuangan terjadi di tempat ini Tuhan. Dasar-dasar sudah diberikan. Aku
Aku berdoa kami dilepaskan dari belenggu dunia ini. Yang cuma mikirin reputasi, prestasi, kenyamanan hidup, kesenangan daging, kesia-siaan, ketakutan, kekhawatiran, tahyul. Aku berdoa Tuhan, jemaat-Mu memiliki pikiran Kristus. Mereka membaca Alkitab setiap hari dan mengalami transformasi Tuhan. Orang-orang yang penuh dengan empati, belas kasih. Mereka pakai uang mereka dengan belas kasih. Orang-orang yang memikirkan perkara-perkara surgawi. Orang-orang yang memikirkan Tuhan, Thy will be done, Thy kingdom come. Orang-orang yang mau Tuhan ikut serta dalam pekerjaan misi. Mereka kerja keras setiap hari. Mereka gak malu Tuhan. Mereka kelola uang mereka. Mereka hidup sederhana. Supaya mereka bisa menyimpan dan membagikan. Tuhan, aku berdoa terobosan bisnis terjadi Tuhan. Buat jemaat-Mu yang sedang berbisnis Tuhan, tingkap-tingkap langit terbuka. Mereka akan dipercayakan lebih Tuhan, dipercayakan lebih. Tuhan, aku berdoa berikan hati yang tidak lupa diri. Supaya kami selalu ingat siapa yang memberikan kami kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Dan aku berdoa mereka juga tidak menjadi orang-orang yang sia-sia hidup di dunia ini mencari kesenangan dan pujian dunia. Tapi betul-betul kami bertekun dalam iman dan dalam kesederhanaan. Tuhan, aku berdoa, langit-langit Tuhan terbuka Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup hari ini terbuka Tuhan. Mari angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Angkat tangan tinggi-tinggi, terima berkat Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Aku patahkan semua kemiskinan, perbudakan, pemikiran hidup biasa-biasa. Jadi orang biasa-biasa. Kami memang manusia Tuhan, tapi kami adalah manusia Kristus. Yes. Aku berdoa Tuhan, tangan-tangan ini ikuti saya. Apapun yang saya buat, Apapun yang saya berhasil. buat, berhasil. Apapun yang kusentuh, Apapun yang berhasil. berhasil. Tuhan, aku berdoa, kutuk kemiskinan patah dalam nama Yesus. Roh dunia pergi dari jemaat-Mu. Bersatu jalan kalian menyerang, bertujuh jalan kalian lari. Kami dikuduskan, dimeteraikan oleh darah Yesus. Tuhan, terobosan keuangan aku berdoa. Jemaat-Mu pintar mengelola waktu, mengelola pikiran mereka Tuhan. Untuk benar, suci, mulia, patut dipuji, disebut kebajikan. Dipikirkan semuanya itu Tuhan. Dan mereka juga mengelola kesehatan mereka. Mempersembahkan tubuh mereka sebagai bait Allah. Dan mengelola kekayaan yang Kau berikan di tengah-tengah kegelapan. Jemaat Tuhan, terbit terang untuk-Mu. Akan ada peluang-peluang baru. Partner-partner bisnis baru. Supplier-supplier baru. Tuhan buka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Thy will be done. Thy kingdom come.